Apa yang engkau perlu, wahai manusia, untuk damai sejahteramu? Dan kenyataannya mereka kecewa. Dan sampai hari ini, mungkin sampai mendatang juga banyak orang kecewa ketika yang diminta kepada Yesus damai sejahtera jasmania doang. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara berdamai. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam vlog ilahi yang akan kita bahas bersama. Tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Saudaraku yang kekasih, damai sejahtera ilahi dan jasmani. Kau damai sejahtera, engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergetar oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Oh, kau damai sejahtera, engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergetar oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan kidungku, korban suku, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan kidungku, korban suku, Bagai kedupaan yang harum tiada putusnya. bagi Sang Raja besar yang maha kudus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara banyak yang beragama Kristen lalu mendengar setiap kebaktian atau setiap pertemuan ada perkataan damai sejahtera, lalu kita amin, dan akhirnya menjadi stereotip dalam kehidupan berrohani diri kita. Padahal damai sejahtera ilahi itu dibutuhkan oleh setiap manusia, tidak hanya yang beragama tertentu, setiap manusia yang punya roh. Oh ya Pak, setiap orang ya punya roh. Ya itu dia.
dibutuhkan oleh setiap orang, oleh setiap manusia. Selama manusia itu menghuni dunia yang fana ini, bumi yang fana ini, membutuhkan damai sejahtera yang sesungguhnya bagi dirinya. Sayangnya, banyak manusia yang tidak memahami makna damai sejahtera yang sesungguhnya, yang ilahi. Mereka banyak menganggap damai sejahtera adalah berkat jasmani, bahkan berkat tanda kutip duniawi. Sehingga saudaraku yang kekasih, menjadi keliru beranggapan bahwa damai sejahtera enggak, gue udah nggak pernah dapet tuh, udah ngomongin sih di sana kalau ini damai sejahtera, tapi kenyataannya mana? Perlu saya sampaikan, sesuai kebenaran. Jika Anda dapat menggapai damai sejahtera ilahi, apa itu? Kita baca dulu firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, apa yang Tuhan tuntunkan kepada saudara, kepada saya. Sehingga damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yes, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. It's different because divine. Saudaraku yang kekasih, oh kalau gitu Pak, yang saya butuhkan damai sejahtera jasmani, Tuhan menyediakan. Segala kekhawatiran dan segala hal-hal yang termasuk dibutuhkan oleh saudara di dalam kehidupan jasmania. Aku tahu kebutuhanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, mari kita pelajari kebenarannya. Supaya saya dan saudara menikmati dari mulai sejak sekarang, memperjuangkan dari sejak sekarang. Saudaraku yang kekasih, ada 3 damai sejahtera di bumi ini. Garis besar kebenaran mengatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan tadi tidak dibacakan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, ya kan? Ya enggak? Jadi ada damai sejahtera yang diberikan dunia. Oke? Apa itu? Iblis juga menawarkan saudaraku dengan ahli pemasarannya, stafnya ahli-ahli semua dalam marketing. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iya, tinggi. Menurut logika, menurut emosi, tinggi. Lanjut. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Yes. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, jikalau engkau menyembah aku, iblis,
Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes, seluruhnya menjadi milikmu. Itulah damai sejahtera tanda kutip yang dari dunia. Jika mau menyembah iblis, tentu saja ya dengan segala resikonya lah. Ya kan, masuk alam maut, masuk neraka kekal kemungkinannya, dan seterusnya. Damai sejahtera jasmaniah juga memang ditawarkan, walaupun tidak sepenuhnya jasmania. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, mau nggak ku kendalikan, dan belajarlah kepadaku. Mau nggak belajar kepada Tuhan, bukan belajar kepada akal kita, dan seterusnya. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan menawarkan juga, ya, tetapi tentu saja seperti tadi sudah saya sampaikan, ada yang disebut kebenaran. Karena saudara, yang dibutuhkan awal adalah kebenaran. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, tentu aja yang dinamakan ayam goreng, ayam bakar, ya, enak. Ayam bakar pedes, enak. Ayam bakar pedas sekali. Saudaraku, semua enak, masing-masing memiliki lidah yang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau saudara lalu mau makan saja ayam bakar pedas, bukan main, tetapi perut saudara adalah tipis, maka jangan kaget kalau saudara sakit perut. Iya kan? Itu yang terjadi, ada hukum sebab akibat. Jadi lebih tepat kalau saudara membiasakan diri akrab dengan Tuhan, tanya kebenarannya, boleh enggak? Tuhan, saya makan ayam bakar yang sangat pedas ini. Saya pengen sekali. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bisa menyampaikan kebenarannya. Boleh 1/8 potong saja misalnya. Saudaraku yang kekasih, kita akan mengungkap ABC damai sejahtera, tiga-tiganya. Yang pertama adalah damai sejahtera versi Taurat dan Kitab Para Nabi, versi Taurat. Dalam Taurat, dalam hati maupun Taurat Kitab Para Nabi itu sampai damai sejahtera sampai pada tubuh alamiah saja. Kenapa? Karena damai sejahtera yang ideal versi Taurat dan Kitab Para Nabi memang tidak menembus kepada damai sejahtera ilahi, karena masih ada jarak antara Allah yang memberikan damai sejahtera dengan si manusia yang membutuhkan damai sejahtera. Apa itu? Dosa dan kejahatan. Saudaraku yang kekasih, maka damai sejahtera ilahi tidak bisa sampai pada manusia-manusia yang hanya menganut Taurat dan Kitab Para Nabi. Maka saudaraku yang kekasih, orang-orang yang memiliki dosa dan kejahatan akan menghuni rohnya. Rohnya akan menghuni apa yang disebut sebagai kerajaan maut. Sementara tubuh alamiahnya juga susah memiliki damai sejahtera, bahkan yang jasmania. Kenapa? Karena dikendalikan oleh maut. Maka kita baca yuk sekali lagi. Caranya gimana Pak membuang supaya rohnya lepas dari kerajaan maut dan tubuhnya bisa lepas dari maut? Oh ya, tanya, minta, datang, cari, nemuin yang memegang kunci kerajaan maut dan maut. Siapa itu? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata,
jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Kalau saudara ingin memiliki damai sejahtera ilahi dan jasmani, kenapa dalam damai sejahtera yang ilahi tidak difahami oleh pengikut-pengikut Taurat dan para nabi? Bahkan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus memberitakan damai sejahtera ilahi, ya waduh, orang-orang pada melepaskan bajunya supaya dilewatin oleh Yesus anak manusia yang memakai keledai, naik keledai. Wah, haleluya. Saudaraku yang kekasih, Lukas 19 ayat 40. Lukas 19 ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Lanjut. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, and then ia menangisinya. Kenapa? Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yes. Apa yang engkau perlu, wahai manusia, untuk damai sejahteramu? Dan kenyataannya mereka kecewa. Dan sampai hari ini, mungkin sampai mendatang juga banyak orang kecewa ketika yang diminta kepada Yesus damai sejahtera jasmaniah doang. Saudaraku yang kekasih, mari damai sejahtera ilahi. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah membuka kerajaan Allah di bumi. Di dalamnya bukan berisi hal-hal yang jasmaniah, tetapi apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah sudah disampaikan, sudah diproklamirkan sejak 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Supaya umat manusia, supaya manusia-manusia yang mendambakan damai sejahtera bagi rohnya, tersedia oleh Yesus Kristus dengan melepaskan rohnya dari kerajaan maut tadi oleh yang awal dan yang akhir dan yang hidup, dan kemudian mautnya dibereskan, sehingga roh manusia yang diinginkan oleh manusia, saudara, sesungguhnya adalah terlepas dari kerajaan maut. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah rohmu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sudah berkali-kali kita bongkar kebenarannya. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa
roh manusia membutuhkan terlepas dari kerajaan maut. Tubuh alamiahnya terlepas dari maut. Manusia, roh manusia itu gentar, saudara. Gentar waktu tubuh alamiahnya hidup, gentar pada waktu meninggal tubuh alamiahnya. Boleh saja penghiburan mengatakan telah kembali ke rumah Bapa, semoga arwahnya diterima, dan seterusnya. Boleh saja penghiburan. Tetapi roh si manusia tetap saja akan ketakutan. Kenapa? Kalau masih ada dosa dan kejahatan, maka roh si manusia akan masuk, kalau sudah meninggal tubuh alamiahnya, masuk ke dalam siksa kubur atau alam maut. Di sana hal yang paling menakutkan. Di sana roh menjadi kengerian. Roh menjadi ketakutan, ngeri, jijik. Saudaraku, yang terjadi itu di alam maut. Saudaraku yang kekasih, boleh jadi, dan ini sebenarnya nggak boleh jadi. Tubuh alamiah kadang-kadang nggak peduli, tidak mempersiapkan agar rohnya kalau mati, meninggal, dia entah tua, entah muda, entah laki-laki, entah wanita, itu kalau mati rohnya dipersiapkan supaya tidak tersiksa di alam kubur atau siksa maut. Saudaraku yang kekasih, bahkan yang paling mengerikan bagi roh manusia adalah kalau nantinya berakhir di neraka kekal. Mengerikan. 2/3 dari seluruh roh manusia yang turun ke bumi kelak akan memenghuni neraka kekal bersama Lucifer dan anak buahnya. Maka saudaraku yang kekasih, tubuh alamiahnya juga takut sebetulnya, khawatir sebetulnya. Setiap saat, tatkala masih ada dosa dan kejahatan, sehingga apa yang dimiliki oleh kehidupannya adalah penuh dengan kekhawatiran, karena dikuasain oleh maut yang gak berdaya, memiliki apa yang disebut si malakama, gini salah, gitu salah. Saudaraku yang kekasih, semua itu tadi sekali lagi dapat dibebaskan oleh yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih, apa sih kenikmatan roh kita dalam damai sejahtera itu tadi? Yang tadi adalah terlepas dari ketakutan dan kengerian, kegentaran rohnya. Yang kedua adalah supaya roh-roh yang sudah dibereskan oleh yang awal dan yang akhir akan terbuka. Ingat tujuan ke bumi untuk apa? Yakni menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Tujuan ke bumi untuk apa? Untuk belajar kebenaran, belajar tentang kebaikan dan kejahatan. Belajar dan memenangkan masalah-masalah di bumi. Itu yang disebut damai sejahtera oleh roh manusia. Memenangkan penderitaan, pencobaan di bumi ini bersama Tuhan. Itu yang sesungguhnya merupakan kenikmatan bagi roh setiap manusia. Dengan apa? Caranya udah berkali-kali juga ini disampaikan Pak Matius. Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yakobus 1, sorry.
Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. ya. Saudara kalau sekolah apa ngomong SD ke SMP ke SMA, Pak Guru, Bu Guru jangan ulangan dong Pak Guru, susah. Enggak kan, ya memang untuk naik kelas ya bisa memenangkan, bisa menyelesaikan dengan baik ulangan-ulangan, ya kan, ujian-ujian, ya kan. Jadi itulah tujuannya Anda sekolah. Tanda tamat SMA, S1, S2, S3, semua serupa. Demikian juga roh, ya, memenangkan penderitaan pencobaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yes, menghasilkan ketekunan. Terus? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Kamu menjadi sempurna rohnya. Dan utuh rohnya, saya rohaninya tidak hancur. Dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun karena engkau sudah belajar kebenaran-kebenaran ilahi di bumi, sudah belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat di bumi. Memang tujuannya itu. Ayat 14, ayat 12 ya, ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu dia. Itu damai sejahtera yang dirindukan oleh umat manusia, yaitu apa tadi? Mahkota kehidupan. Masuk kepada, kalau mati masuk ke Firdaus. Pada waktu kiamat nggak perlu dihakimi, tapi masuk ke surga kekal. Halo, saudaraku yang kekasih, setiap roh manusia yang ketiga, setiap roh manusia yang terpenjara dalam kerajaan maut, rindu untuk bebas. Istilahnya hidup. Supaya apa? Supaya dapat menyembah Allah dengan rohnya. Allah itu roh, sembahlah dengan roh, dan Tuhan Allah akan memberikan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23, 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes, Bapa dalam roh dan kebenaran yang datang kepada si manusia. Dan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lanjut. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes, menyembahnya dalam roh kita yang diaktifkan, yang hidup, supaya kita mendapatkan kebenaran-kebenaran dalam sepanjang hidup saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, dan tetap sekali lagi, supaya roh kita tidak khawatir, tidak gentar. Mengapa? Roma 8 ayat 9 sampai 11. Kalau mati, roh kita tidak perlu masuk ke alam maut, tetapi hidup. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Lanjut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya, semua orang mati. Tubuh alamiah mati. Tetapi roh adalah kehidupan. Rohnya adalah kehidupan. Oleh karena kebenaran. Yes. Lanjut. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Akan menghidupkan rohmu. Lanjut. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yes. Anda bangkit
kebangkitan pertama adalah dari antara orang mati. 4. Damai sejahtera ilahi hanya ada di dalam kerajaan Allah di bumi. Tadi sudah dibaca. Adanya kebenaran, adanya damai sejahtera di dalam kerajaan Allah, ada sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga saudara, kalau saudara masuk dalam kerajaan Allah di bumi, saudara akan kaya akan kebenaran yang dibutuhkan oleh setiap roh manusia sebagai calon anak-anak Allah. Termasuk kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan oleh saudara tadi. Kalau dibaca lagi deh, untuk jasmania. Bukan jas ini, jasmania. Matius 6 ayat 30 sampai 34. Matius 6 ayat 30 sampai 34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kebutuhan jasmania. Lanjut. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu. Lalu jalan keluarnya apa ya Tuhan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Carilah Allah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. semua itu akan ditambahkan kepadamu. Terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. nikmat sekali saudaraku kalau saudara punya kebenaran-kebenaran yang di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara masuk kerajaan Allah di bumi, wah nikmat sekali. Saudara akan diberitahukan tentang kebenaran untuk hari ini, esok juga dikasih tahu, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, ini ada hal yang barangkali saya sampaikan baru. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan banyak orang gak merasakan. Walaupun secara formal dibaptiskan, entah pecik, entah selam kalau Kristen. Tetapi sesungguhnya apa sih Pak? Apa sih Tritunggal itu? Oh panjang. Tetapi bagaimana saudara merasakan Allah Tritunggal dalam kehidupan saudara semasa di bumi? Saudara bisa baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 23. Ada dipimpin secara pribadi oleh Sang Anak Domba. Ada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Ada Allah Bapa yang akan memberikan penolong. 3, yang akan hidup dalam saudara, dalam diri saudara. Yohanes 14 ayat 22. Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot. 23, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Kami akan datang kepadanya, Bapa-Ku. Lanjut. Dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Itulah terselamkan dalam Allah Tritunggal yang faktual. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara apa itu yang dimaksudkan diam di dalam Allah Tritunggal. Saudara sudah merasakan. Roh saudara sudah merasakan waktu kita di surga kekal. Waktu roh kita berada di surga kekal dulu, kita berada terselamkan dalam Allah yang Maha Esa. 7, Roh Allah, dan Sang Anak Domba. 3. Maka kalau saudara merasakan di bumi, saudara seperti merasakan di surga kekal. Nah saudaraku, dengan saudara masuk kerajaan Allah, saudara bisa berproduktif ilahi,
dan berprestasi ilahi sebagai calon anak Allah. Wow. Saudaraku yang kekasih, yang kelima, seharusnya ekspresi kehidupan seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, kelihatan di luarnya aja. Seharusnya ya. Penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan berubah diri kita, saudara. Dan bagaimana akal kita? Logika kita. Kita nggak usah merusak, ngotorin otak kita, pikiran kita. Maka kita berpikir aja yang baik-baik aja, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap dengar, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Udah pikirin itu. Nggak usah mikirin yang merusak akal kita, merusak logika kita. Buang negative thinking, buang overreacting, buang like dislike. Kenapa? Musuh harus kita kasih. Gimana kalau kita lihat like dislike, suka dan tidak suka, ya kan? Dengan demikian maka damai sejahtera akan hinggap dimiliki oleh saudara. Yang terakhir, damai sejahtera duniawi. Sebetulnya nggak pengen banget saya membahas, tapi ya untuk melengkapi ya iya. Lucifer dan anak buahnya menawarkan damai sejahtera dunia. Ya tadi udah dibaca. Kemudian saudaraku yang kekasih, damai sejahtera di duniawi dapat berbentuk harta, kuasa, duit, dan macam-macam. Fasilitas untuk berdagang, fasilitas untuk dapat kerja, fasilitas untuk kaya, untuk jadi pejabat, tersedia dengan resiko bagi roh saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, anak buah Lucifer memiliki hak dan tugas, Wahyu 6 ayat 3-4, untuk mengambil damai sejahtera. Mari kita lihat, kita dengarkan. Wahyu 6 ayat 3-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wow, pedang yang besar bisa membunuh satu dengan yang lain, 1000 dengan 1000. Mengerikan. Mereka berarti sudah diambil damai sejahteranya. Lihat diri saudara. Apakah ada dendam, ada sakit hati, dan seterusnya. Apakah saudara juga pernah mendapatkan berkat yang bukan yang ditawarkan iblis? Iblis punya hak. Wahyu 6 ayat 5-8 punya hak untuk mengambil yang diberikan oleh mereka. Bahkan diganti dengan nyawanya. Wow, mengerikan. Tapi kita harus baca. Wahyu 6 ayat 5-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan lanjut. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar." Secupak gandum sedinar, mahalnya bukan main. Dan 3 cupak jelai sedinar. 3 cupak helai, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Yes,
Saudara nggak bisa dikerjain damai sejahteranya kalau saudara menjadi anggur dan minyak orang kudus yang sudah dijamah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu supaya anak-anakmu yang mendengar kebenaran ini memiliki damai sejahtera ilahi yang daripadamu. Engkau memiliki mereka. Mereka memiliki Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.